Kita lanjut. Yang pertama, bagaimana cara merawat mesin yang motor Bapak Ibu semua. Yang pertama, cukup simpel, Bapak Ibu cukup melakukan e-cleaning setiap 1 bulan sekali. Itu diharuskan agar merawat mesin Bapak Ibu. Kemudian, deep cleaning. Deep cleaning itu harus dilakukan maksimal 1 tahun sekali. Kalau Bapak Ibu sudah bisa melakukannya sendiri, itu bisa beli powdernya juga. Tapi kalau mau lebih safety atau lebih yakin, itu Bapak Ibu bisa bawa ke service center Tangan Motor atau Energi yang ada di Jakarta atau di Surabaya. Kemudian ganti filter Grade New atau yang sekarang jadi FC1 itu 6.000 liter. 6.000 liter itu biasanya hampir kurang lebih 1 tahun biasanya. Kalau pemakaian normal itu biasanya 1 tahun dia akan notice untuk refresh filter. Jadi untuk ketiga ini adalah cara yang simple untuk merawat karbon mesin Bapak Ibu semuanya. Di sini saya jelaskan bagaimana cara ini pada mesin SD series. Yang pertama ini saya jelaskan 1 bulan sekali, dan ini adalah cleaning powdernya. Ini cleaning powder untuk pembersihnya atau pembersihnya untuk e-cleaning. Yang pertama, mesin harus dalam keadaan mati. Mesin mati, kalau bisa dicabut atau tidak ada tegangan listrik sama sekali. Jadi ini untuk mesin SD series. Level SD 501, Platinum, GR2 kalau masih ada yang punya, GR4. Ini caranya seperti ini. Untuk K8 itu berbeda. Jadi untuk K8 itu dia ada di layar mesin. Jadi ada di layar mesin, Bapak tinggal pilih menu setting, nanti ada langkah e-cleaning. E-cleaning. Oke, tahap selanjutnya. Yang kedua, lepaskan cover penutup filter pada mesin Bapak Ibu semua. Tombolnya di sebelah samping mesin, tinggal ditekan, lalu terbuka. Ini tampak sudah terbuka covernya, dan ini bagian filternya. Langkah selanjutnya, lepaskan filternya dengan cara digeser atau di samping. Di sini ada pengunci, digeser ke kiri untuk membuka. Di sini ada bacaan remove dan lock. Jadi Bapak Ibu bisa geser ke kiri untuk membuka ring pengunci filter. Lalu tinggal dikeluarkan kuncinya, dan ini tampak sudah terbuka filternya. Kemudian langkah selanjutnya, masukkan cleaning powder atau disebut citric acid ke dalam cleaning powder unit untuk pembersih. Jadi ini ada cleaning powder unit new atau yang old, ini tempatnya, dan ini sabuknya. Jadi 1 saset untuk 1 kali pembersihan. Jadi untuk melakukan e-cleaning 1 saset untuk 1 kali e-cleaning. Ini dibuka, ini dalam keadaan tertutup, ini terbukanya, dimasukkan ke dalam CPU. Ini tutup kembali. Setelah tutup, masukkan atau letakkan CPU yang sudah berisi powder ke dalam tempat filter yang tadi Bapak Ibu lepas. Jadi posisinya itu ada di tempat filter Grade New atau yang sekarang FC1. Letakkan, kemudian kunci lagi dengan penguncinya. Pastikan sudah posisi benar dan pas, tidak ada bocoran. Langkah selanjutnya, masukkan kedua selang. Yang saya maksud dengan kedua selang ini adalah selang flexible pipe atau sumber yang keluar dari mesin dengan selang buangan dari kamar Bapak Ibu semua ke dalam gelas atau cup. Ya, jadi kalau sudah masuk ke dalam cup kedua selang buangan dari kamar motor dan flexible pipe ke dalam cup, kemudian nyalakan airnya atau pompanya atau kerannya sampai kedua ujung
kedua selang tersebut terendam dengan air. Ini batas maksimal air yang ditanda panah. Jadi kalau sudah terendam air, matikan kerannya, airnya, atau pompanya. Jadi kalau kedua ujung selang tersebut yang di dalam cup sudah terendam dengan air, matikan sumber airnya. Langkah selanjutnya, setelah terendam air, biarkan posisi mesin ini terendam oleh air, selang-selangnya, bagian mesinnya semua terendam, itu paling lama 8 jam. Maksimal 8 jam. Minimal itu 5 jam. Kalau nanya, boleh nggak lebih dari 8 jam? Boleh, tapi ngebilasnya lebih banyak biasanya. Flashingnya setelah proses ini. Jadi, selama proses e-cleaning ini, biarkan 5-8 jam. Langkah selanjutnya, setelah proses e-cleaning yang tadi, di langkah nomor 7, kemudian lepaskan atau keluarkan selang fleksibel pipe yang tadi, dan selang buangan, itu ke posisi semula. Kemudian, nyalakan sumber airnya. Jadi proses ini adalah proses setelah 5-8 jam yang tadi kita lakukan. Jadi posisi kembali ke awal, selangnya dikeluarin lagi, posisinya ke sink lagi, kemudian nyalakan airnya atau sumber airnya. Yang kita bisa bilang itu kita flush, biar citric acid yang ada tadi dalam mesin itu bersih. Jangan sampai masih ada sisa citric acid, itu kita ganti dengan filter. Ini yang sering terjadi pada Bapak Ibu semua, setelah e-cleaning flushingnya belum bersih, langsung diganti dengan filter. Terjadilah kontaminasi filternya, jadi asam. Jadi pastikan benar-benar bersih saat flushing. Kalau memang sudah bersih, kita tes pakai pH tester atau pH digital sudah netral airnya, baru kita ganti ke filter. Kalau masih kuning atau asam, jangan diganti ke filter FC1 atau H2-nya. Nah ini dihentikan airnya, kurang lebih 15-10 menit. 10-15 menit, sorry. 10-15 menit, kalau misalkan pakai galon, itu biasanya 2 galon untuk flushing, untuk nyari biar agar bersih, benar maksimal, tidak ada sisa citric acid yang ada dalam mesin. Kemudian lepaskan lagi cleaning powder unit new-nya, terus CPU-nya. Kalau memang sudah oke, sudah netral airnya, lepaskan lagi CPU-nya. Pasang kembali filternya. Pasang tutupnya kembali. Ya, nanti di ya. Nah, ini sudah selesai. Ini proses cleaning selesai. Sudah selesai, boleh dinyalakan kembali mesinnya. Catatan untuk saya adalah setelah ini cleaning, cek pH-nya, kualitas pH-nya sudah normal atau belum. Di sini sesuai atau enggak, kalau pilih 8,5, 9 atau 9,5, sesuai atau enggak, atau parameter clean-nya normal atau enggak, diurnya normal atau enggak, atau standar permainannya normal atau enggak. Kalau dicek pakai parameter atau pH digital. Kemudian tes minum. Jangan takut habis di cleaning kok takut kenapa? Nggak apa-apa, kita tes tapi jangan terlalu banyak. Masih ada asamnya atau enggak? Kebanyakan seperti itu habis di cleaning komplain jadi asam airnya. Itu biasanya di flushing dari proses flushingnya kurang bersih. Atau proses perendaman e-cleaningnya itu terlalu lama. Kadang malam dilakukan, besok pagi baru di flushing. Atau bilangnya kelupaan. Nah, itu yang terjadi agak asam filternya. Jadi udah terendam lama, flushingnya cuma 5 menit, 1 galon. Nah itu, habis itu ganti filternya, udah kontaminasi. Itu yang membuat filternya jadi asam. Selesai. Nah, di sini saya jelaskan masalah pada mesin yang motor Bapak Ibu semua. Jadi Bapak Ibu nggak usah panik, nggak usah takut kalau ada masalah pada mesin Bapak Ibu semuanya. Saya akan kasih solusinya. Yang pertama, ini yang sering terjadi biasanya. Udah panik duluan di Bapak Ibu semua. Mesin motor saya nggak nyala, kenapa ya? Nah, ini yang sering terjadi. Kemudian kebocoran atau leaking, orang bahasa ini. Leaking itu bisa dari filter, dari
selang fleksibel pipe-nya yang atas bisa banyak, kalau leaking kemungkinan banyak. Kemudian tombolnya nggak berfungsi, biasanya baru habis produksi tiba-tiba pas mau nyalain lagi nggak bisa, tombolnya error, itu sering terjadi. Sama pH-nya tidak stabil. Kalau ini langsung dibawa aja, kalau misalkan bapak ibu nggak bisa menanganinya, langsung dibawa ke service center kita di BSD atau di Surabaya, atau bisa tanya Pak Evon dulu, bisa. Nah, ini contoh masalah yang disebabkan oleh filter. Sekarang tuh banyak banget masalah yang disebabkan oleh filter karena banyak filter-filter yang fake, yang harganya lebih murah. Tapi kita nggak tahu medianya apa, kualitasnya seperti apa, kita nggak tahu. Jadi banyak yang komplain datang, pH-nya nggak sesuai nih Pak, mesin saya. Dia datang ke service center, kita tes, nggak sesuai, pas kita buka cover penutup filternya, itu filternya filter yang fake, palsu. Itu banyak banget. Kemudian biasanya ada orang yang bilang, di riset berkali-kali nggak apa-apa kok, masih ungu. Oke, masih ungu. Tapi Bapak Ibu tahu nggak rasanya seperti apa? Pasti biasanya ada rasa yang kurang enak. Nanti kalau dibiarkan di riset terus berkali-kali, biasanya ada dua butiran hitam. Karena karbonnya udah terlalu padat, tetap dipakai. Dia akan keluar butiran hitam itu dari filter. Makanya maksimal itu 6.000 liter diganti. Itu untuk menjaga kualitas air yang bagus yang kita inginkan. Ini air tidak keluar dari pipa flexible pipe. Itu banyak faktor. Bisa sekarang kan kita ada yang pakai pompa pendorong dari galon. Bisa dari pompa, kita cek pompanya dulu, atau dari sumber airnya dulu, keran, tekarannya standar atau enggak. Karena standar kita lah 0,1 PSI. Itu standarnya. Itu bisa untuk koneksi ke keran motor. Kemudian selang fleksibelnya itu sering ditekuk ke atas. Tekuknya nggak dari tengah, biasanya di ujung langsung. Biasanya lapisan fleksibelnya itu terlepas dari jalurnya, jadi mampet. Biasanya itu flexible pipe. Makanya kalau untuk flexible pipe, dari ujung flexible pipe langsung tekuk, jangan di ujung yang di mesin. Saya kasih contoh ujung yang saya maksud. Nah, di sini, jangan pernah nekuk di bagian sini kalau ragu. Mendingan di tengah sini. Biasanya kalau ditekuk di sini, ini bisa lepas. Bapak Ibu mungkin mesinnya kalau saya tembus itu pasti ada yang udah mulai keluar lapisannya. Biasanya terjadi di sini. Kalau emang mau di bengkoknya atau ditekuk di bagian sini. Lanjut. Bercak hitam di dalam air. Itu yang tadi saya jelaskan. Filter bisa. Karena media filternya sudah terlalu padat, dipaksa untuk produksi, jadi keluar partikel hitam. Ada juga dari platnya. Karena terlalu banyak pemakaiannya overuse, tetapi cleaningnya jarang. Mementingkan produksi dibandingkan cleaning. Itu yang sering terjadi, yang saya temukan. Saya tanya, udah berapa lama saya cleaning? Baru mas, setiap bulan saya cleaning. Setelah kita cek, itu berantakan dalam. Platnya banyak endapan, selang-selangnya juga nggak bersih. Kita cek di filternya, pemakaian berapa ribu liter, itu kelihatan. Karena di kita itu ada sistemnya, saat Bapak Ibu jalan mesinnya, kalau untuk yang SD01, junior, plat itu ada. Saat Ibu Bapak nyolok ke listrik, itu ada angka, kode, dan bar strip-stripnya. Itu kita ada sistemnya dalamnya. Kita masuk ke sistem kita, itu kelihatan. Sudah berapa ribu liter yang dipakai. Jadi filter itu nggak bisa bohong. Bisa kan, oh berapa tahun, udah baru kok, filter baru. Di filter, itu ada kode produksi. Jadi kita juga nggak sembarangan. Di sini ada angka. Nanti kalau ibu lihat, di sini ada angka. Itu adalah kode produksi. Kode produksi filter kita yang dikeluarkan dari Osaka faktornya langsung. Bulan apa, tahun apa itu ada. Jadi kalau dibilang, oh kok baru, ya mungkin dia belinya tahun kapan, disimpan. Baru dipakai sekarang. Ini air menjadi putih ya.
atau yang disebut bilang ada endapan di bawah gelasnya. Tombe bisa disebut. Nah, kalau yang satu yang dimaksud tombe itu bisa juga ada dari partikel air atau mineral yang dalam dikeliling nempel di bagian plat. Jadi saat dialirkan air, kedorong oleh air itu keluar. Biasanya seperti itu. Kalau ada endapan di dalam gelas setelah ditampung beberapa jam, itu adalah TDS-nya terlalu tinggi. Misalkan Bapak Ibu produksi, ditaruh di botol kemasan, setelah lebih dari 5 jam biasanya ada timbul endapan di bawahnya kayak bubur. Nah, itu biasanya TDS-nya terlalu tinggi. Yang saya alami seperti itu. Jadi TDS-nya tinggi, banyak juga yang komplain, ada endapan, kita tes pakai air di service center kita itu enggak. Setelah kita tanya, hasil tes lab-nya dia TDS-nya terlalu tinggi. Itu biasanya seperti itu. pH tidak stabil. pH tidak stabil itu bisa dari filter. Yang pertama, filternya di riset berkali-kali. Kedua, sumber airnya. Ada yang bilang pakai RO, ditambahkan pH booster, nggak bakal bisa. Bisa cuma saat pertama kali filter dipasang, filter pH boosternya. Cuman beberapa minggu pasti akan balik lagi ke RO yang asal. Itu dari filter, sama sumber air. Kalau filter yang di riset, biasanya sih, yang saya tahu itu bisa ada yang bilang 2-3 kali bisa di riset. Bisa ya, sebagai riset dia bilang, hasil airnya nggak enak, biasanya. Kemudian bisa juga dari komponen atau hardware-nya dari mesin. Bapak Ibu nggak usah panik, kalau misalkan pH-nya nggak stabil, tetes kanal water, kok hijau sih? Tes dulu sumber airnya, pH-nya hijau atau enggak. Udah hijau, tes filternya, diganti dengan CPUN. Sama atau enggak? Kalau masih sama, tes buat beauty. Ini catatan yang penting. Buat beauty, tes hasil buangannya. Ungu atau enggak? Kalau ungu, berarti itu bagian plat filter. Itu yang bermasalah. Kalau filternya diganti dengan CPUN ungu, berarti filternya bermasalah. Tapi kalau pakai CPUN masih hijau, berarti itu bagian platnya udah ada endapan. Jadi air itu nggak terproses sama plat. Tapi kalau ibu bapak produksi beauty, buangannya pun hijau sama dengan atas, itu bagian power supply yang bermasalah. Itu harus dibawa ke kantor, itu kita ganti, selagi masih garansi, itu free. Kita nggak akan ambil biaya. Jadi itu paling penting, kalau pH sudah stabil, pertama itu, cek sumber airnya. pH-nya stabil atau enggak. Kedua, tes filternya, bermasalah atau enggak. Yang ketiga, baru tes bikin beauty, hasil buangannya ungu atau tidak. Kalau sama dengan hasil atas, itu berarti mesinnya yang bermasalah. Itu bagian power supply biasa. Kemudian contoh yang disebabkan masalah air. Air tidak mencapai alkaline itu tidak bisa membuat alkalin. Ini air biasanya. Sumber airnya yang kita bilang itu di sumber air. Itu enggak sesuai atau pH-nya kurang biasanya. Ini partikel hitam atau putih. Tekanan rendah bisa flow-nya. Banyak juga bermasalah telepon ke service center, WA, mas kok air saya nggak jadi ya, nggak mau ungu, hasilnya sama sama air baku. Pas kita cek, kita kirim video, itu tanda panahnya nggak jalan. Jadi setiap mesin kangen water itu ada tanda panah di bawah tulisan kangen waternya atau menu yang Bapak Ibu pilih. Misalnya menu kangen water, pasti di bawahnya ada tanda panah. Kalau tanda panahnya nggak jalan, berarti itu nggak terproduksi oleh mesin, nggak berproses. Jadi pastikan tekanannya normal. Kalau misalkan tekanan normal nggak ada tanda panah, berarti itu ada sensor yang bermasalah. Atau juga selangnya yang terbalik, masangnya. Biasanya habis pindah, lepas, lupa selang innya sebelah mana, sebelah outnya sebelah mana. Itu sering terjadi. Ini prosedur perbaikan mesin. Ada formnya bisa ada di website juga ada. Kemudian isi nama pemilik mesin atau downline atau upline Bapak semua untuk perbaikan. Kemudian ID number. ID number itu sangat penting karena kita akan melihat masih garansi atau tidaknya mesin Bapak Ibu semua. Kecuali Bapak Ibu lupa, nanti akan kita bantu carikan. Kemudian nomor telepon. Sampai saat ini
di service center kita masih ada kurang lebih nggak bisa dihubungi. Jadi ini sangat penting isi. Jadi untuk Bapak Ibu semua, untuk top leadernya, tolong infokan ke domain-domainnya untuk nomor teleponnya yang valid. Dan kalau ada telepon dari NIC, tolong diangkat gitu. Jadi ada mesin dari kita masih di Plaza Office Store itu masih ada, belum diambil sampai saat ini. Nah, untuk Bapak Ibu yang mau packing mesinnya atau pindah mesin, ini adalah posisi packing yang benar. Ini tampak depan. Ini kita contoh untuk mesin biar aja. Ini tampak depan. Ini tampak belakang. Nah, selang in out-nya dilincar atau dilipat bersamaan dengan selang output. Kalau Bapak Ibu menggunakan secondary hostnya atau ada kayak daunnya, ada tempelannya, tempelkan ke bagian cover mesin. Jadi biar airnya itu nggak akan tumpah ke bawah. Karena banyak saat di bawah atau di kiri itu airnya jadi basah. Mesinnya basah karena selangnya dibiarkan jatuh ke bawah aja. Nggak dilipat seperti ini. Ini adalah packaging standar dari Osaka-nya seperti ini. Jadi kalau Bapak Ibu lihat kalau mesin baru pasti seperti ini packagingnya. Nah ini tampak atas, kabel powernya diletakkan di bagian atas mesin seperti ini. Jadi ini packing yang benar saat Bapak Ibu membawa atau mengirim mesinnya ke service center atau ke rumah teman atau pindah rumah, ini seperti ini packaging. Kemudian ini masalah, ada masalah, penyebabnya apa? Solusinya saya tahu. Di sini tidak ada tegangan atau yang kita bisa bilang mesin tidak nyala atau mesin mati. Coba pastikan dulu unitnya tersambung dengan tegangan atau tidak, atau kelistrikan bagian di rumahnya itu sudah normal atau belum. Kemudian yang paling fatal adalah internalnya rusak. Yang saya bilang tadi power supply ini bermasalah. Kalau ini harus bawa ke service centernya, nggak bisa dilakukan sendiri. Kalau dilakukan sendiri, mesin masa garansi kita katakan hilang garansi. Langsung kita katakan garansi tidak ada, berbayar melakukan servis. Pergantian part apapun tetap berbayar. Karena di mesin itu ada segelnya. Jadi segel mesin dari Osaka itu ada. Jadi setiap servis pun kita segel lagi. Jadi ketahuan mana yang dibuka sendiri atau melakukan repair sendiri itu kita tahu. Karena banyak banget yang melakukan repair sendiri setelah nggak bisa bawa ke kita, imbasnya ke service center. Belum kita bongkar, kita udah kelihatan dari posisi bautnya itu udah salah. Belum kita buka, ini bautnya salah Pak, atau Bu, ini habis dibuka pasti enggak, enggak. Kita nggak bisa debat, kita jelasin. Ini standarnya kita. Setiap mesin itu bautnya berbeda-beda. Filter, cover, segala macam itu berbeda. Jadi kalau ibu bongkar sendiri, bawa ke kantor energi dengan mengatasnamakan masih garansi, itu enggak. Kita katakan habis garansinya. Jadi di mesinnya waktu itu semua ada indikatornya. Increase flow, decrease, hot run, heat protect itu ada. Replace filter itu ada. Jadi pahami dulu indikator di mesinnya apa. Jadi jangan bilang, mas mesinnya rusak, kenapa? Aku nggak tahu, pemain pindah. Itu banyak juga yang datang kayak gitu. Jadi pastikan dulu di layarnya keterangannya apa. Misalkan ya increase flow, itu berarti kekecilan dulu airnya, debit airnya dibesarin. Kalau decrease flow itu kebesaran airnya, tolong dikecilin. Seperti itu. Kalau misalkan replace filter, itu filternya. Kalau hot protect itu biasanya itu ada air yang masuk ke dalam mesin kamu itu hangat. Itu heat protect. Kalau hot run protect itu biasanya terlalu panas. Produksinya kebanyakan. Bisa diporsir 2-3 jam. Produksi terus. Itu akan timbul hot run protect. Ini tekanan terlalu kecil, tadi saya bilang, sudah dijelaskan. Tidak air yang keluar, itu tidak tersumbat.
Coba tes filternya dengan CPUN. Kalau keluar berarti filternya yang bermasalah. Kemudian solusinya pertama, coba dilakukan iklim dulu. Kalau misalkan sudah ganti filter atau pakai CPUN masih sama nggak keluar, lakukan e-cleaning. Kalau Bapak Ibu bisa melakukan deep cleaning, di tutorial YouTube juga udah banyak bikin, coba lakukan seperti itu. Tapi kalau masih nggak bisa, masih tersumbat, itu harus dibawa ke kantor, service kita. Biasanya seperti ini kalau udah nggak keluar, itu udah benar-benar numpuk atau tertutup semua. Saluran jalurnya air itu tertutup semuanya. Ini juga sering banget terjadi. Komplain bau. Kita tanya, filternya udah berapa lama? Nah, itu biasanya filternya diresep berkali-kali itu. Bau biasanya. Atau berubah jadi warna kuning setelah ditampung. Itu dari filter. Pastikan filternya memang sudah oke dan tidak ada masalah. Kemudian, bau itu biasanya yang orangnya nggak tahu itu adalah saat produksi, misalkan Bapak Ibu terakhir produksi semalam, terus besok paginya produksi pertama langsung ditampung. Nah, itu air yang sisa semalam itu masih ada di dalam mesin. Itu yang bisa menyebabkan bau atau rasa enak. Atau juga Bapak Ibu bisa bikin strong acid, pindahin ke kamar motor, langsung ditampung. Jadi di mesin itu ada blinknya, lampunya itu ngeblink. Jadi kalau ngeblinknya normal, standby itu baru bisa diminum atau dipakai. Jadi saat pindah dari kamar motor ke clean, ke beauty kemana pun dia ngeblink lampu pertamanya. Nanti kalau udah standby lampunya itu bisa dipakai. Ini partikel berwarna putih, terus dibilang topik berapa. Ini biasanya bisa juga. Biasanya yang sering keluar seperti ini itu yang menggunakan uang yang tinggi, mineralnya juga udah tinggi, tapi pada mineral otak akhir tinggi itu biasanya terjadi atau air kemasan yang udah bermerek air mineral. Biasanya seperti ini, dia akan keluar. Biasanya keluarnya kalau memproduksi 9,5, 8 atau 9 biasanya jarang keluar partikel putihnya. Solusinya coba lakukan seperti biasa, clean dulu. Kalau masih kotor ya harus di deep cleaning. Simple, mesin kita cuma masalah kalau bermasalah cuma cleaning, deep cleaning itu aja, sama filter. Ini tidak memproses alkalin, pH-nya nggak sesuai. Biasanya mineral atau kalsium atau kapur bila sumber airnya nggak bagus itu nempel di plat. Biasanya jadi air itu nggak akan terproses. Tadi saya jelaskan. Jadi air cuma lewat aja di plat, nggak ada tegangan, nggak ada plus minusnya, nggak ada, cuma lewat. Itu sudah hampir 4 atau 5 orang yang udah ganti plat karena produksi airnya berlebihan dengan catatan sumber airnya dan cleaningnya nggak diperhatikan. Posisi setelah ketukar atau kebalik. Tadi saya bilang, biasanya selang in out-nya itu terbalik. Selang out-nya dijadikan sumber, selang in-nya dijadikan buangan. Kalau untuk ini bagian internal, itu harus bawa ke service center-nya. Kita cek semua bagian mesinnya, dalam mesinnya kita buka, kita periksa, itu baru ketahuan nanti masalahnya di mana. Kalau masih garansi itu free, kalau tidak garansi itu dikenakan biaya. Nah, ini posisi selang buangan yang benar. Jadi posisi selang yang benar, buangannya seperti ini. Sejajar dengan mesin atau lebih rendah dari mesin. Tapi jangan bertanya, kok air buangan sendiri lebih banyak ya daripada hasil? Ya karena selangnya lebih rendah. Pasti lebih banyak buangannya. Makanya kita sarankan untuk selang buangan itu harus sejajar dengan mesin. Jangan lebih rendah, misalkan di bawah seperti ini, di bawah meja seperti ini. Dia pasti akan buangan air buangan lebih banyak daripada hasil. Karena air lebih cepat jatuh ke bawah. Nah, ini posisi selang in out-nya.
Nah, selanjutnya, kalau tanpa melakukan konversi, itu ada di sebelah kiri, ada di sebelah kiri. Itu ada sebelah kiri, dan itu ada bola kecil, di sebelah inputnya atau sebelah kiri. Jadi di sebelah kiri ada di sebelah kiri, kalau di belakang dan di belakang. Dan di elbow sebelah ini ada bola putih. Jadi fungsinya bola putih adalah untuk mengatur tekanan air yang masuk ke dalam mesin. Kalau tadi mas bisa. Cuman kalau besar kebesaran, kecil kecilan gitu. Seperti itu. Selang posisi outnya itu ada di sana. Jadi itu jangan sampai tukar lagi. Selang kiri di sebelah kiri, sebelah buangan. Nah, biasanya kalau tukar atau kembali itu ada di sini penjelasan. Tanda panahnya itu nggak akan jalan. Kemudian hasil airnya nggak akan terproses. Kalau Bapak Ibu biarkan selangnya terbalik, nanti sensornya akan rusak. Itu garansi BSSI. Kalau untuk BSSI itu harganya 580.000 belum aja. Kalau nggak garansi, ini nggak di base misalnya kalau posisi selangnya terbalik, dipaksa terus produksi, nanti akan rusak sensornya. Tidak ada waranti. Kalau nggak ada waranti, itu posisi baru biasanya. Kecilkan bobot airnya, pipa fleksibel naik ke atas. Itu biasanya akan menaikkan hasil waranti. Kemudian ini jarang sekali orang yang nggak tahu kalau beauty water itu harus dijalankan setiap hari atau diproduksi. Itu harus diproduksi minimal 3 menit sehari aja. Itu harus digunakan. Banyak banget buat mandi itu. Iya, 3 menit. Entah Bapak Ibu bangun tidur, cuci muka, ini cukup. Jadi beauty water itu harus diproduksi atau dijalankan 3 menit. Karena setiap Bapak Ibu beli mesin baru, itu di buku panduannya ada sebenarnya petunjuknya. Jadi ini yang selalu saya jelaskan dan selalu saya ingatkan ke para distributor, beauty-nya dijalankan ya Pak, sehari 3 menit. Itu setiap datang ke samping itu kita jelaskan, beauty-nya dipakai, jangan lupa. Karena ada orang yang pakai udah kan aja, top. Selagi masih ungu, udah produksi terus. Beauty-nya nggak dipakai. Ini tips dari saya, pastikan sebelum Bapak Ibu minum atau memproduksi, pastikan airnya itu nggak ada rasa yang tadi saya bilang sisa air produksi yang sebelumnya. Misalnya Bapak Ibu dari strong acid, itu kan biasanya kan ada notice cleaning tuh. Setelah produksi strong acid, pastikan notice cleaningnya selesai, pastikan lu rasanya. Kalau masih ada agak antak gitu ya jangan tampung atau jangan diminum. Karena kan dia butuh proses untuk jalan dari sumber air ke selang input, output, ke plat sampai ke luar. Kemudian mesin ini yang tadi saya bilang, tekanan airnya cukup stabil. Nggak perlu besar, kecil juga jangan, sedang aja. Kalau tekanan airnya normal, hasilnya akan normal, bagus. Ada yang bilang kalau bikin strong acid harus kecil banget. Itu enggak. Kalau mesin itu oke performanya, filternya oke, platnya oke. Dengan tekanan air besar pun normal, itu jadi. Nggak perlu harus increase kecil. Kalau semakin kecil, itu akan panas platnya. Karena platnya dapat tegangan dari power supply panas dan airnya masuk sedikit. Itu yang bisa bikin plat jadi gosong. Jadi kalau Bapak Ibu mesinnya oke, Bapak iklimnya, filternya oke, dipilih setahun sekali, produksi dengan normal dengan ini itu akan jadi. Nggak perlu takut, nggak jadi buat strong acidnya, strong acidnya. Jadi kalau mesinnya oke, tekanan normal, produksi nggak apa-apa. Jangan terlalu kecil banget. Itu saran dari saya. Bayangkan benar-benar sampai increase baru dibuka sedikit, netesnya kecil banget itu. Itu kalau Bapak Ibu pegang di bagian mesinnya panas banget di kapannya. Catatan dari saya, untuk membawa atau melepaskan memindahkan mesin itu harus melepaskan tangki enhancer.
tangki energi itu harus dilepaskan atau dikeluarkan dari mesin. Masih banyak juga yang ngirim dari daerah, mau servis, emeternya masih full, dikirim nyampe kita jadi mati total, tumpah semuanya ke dalam mesin. Jadi saya ingatkan lagi pada semua distributor energi, kalau mau membawa atau memindahkan mesin yang motor, pastikan enhancernya dilepas atau tidak ada jarum enhancer di dalam mesin. Nah, kemudian yang boleh dan tidak boleh dilakukan untuk mesin motor. Tadi saya sudah sebut, jangan menggunakan air panas, karena hangat kuku pun aja itu akan ada indikasi hot run atau heat protect. Jadi jangan menggunakan air panas atau air hangat. Biasanya yang terjadi itu adalah kalau Bapak Ibu menggunakan instalasi yang torannya stainless, taruhnya di luar, panas, terus nyalakan air kangen waternya, langsung timbul hot run protect atau heat protect biasanya. Jadi jangan menggunakan air panas atau hangat. Jadi kalau Bapak Ibu yang menggunakan toren stainless, sebelum connect ke kangen water atau produksi kangen waternya, pastikan dulu airnya hangat atau enggak. Karena kalau udah hot run protect atau heat protect itu harus gantinya lumayan mahal. Kalau untuk SD itu 4.440.000. Kalau untuk K8 9.200.000 belum pajak. Kalau super itu bisa hampir 7 jutaan. Ini, jangan coba memperbaiki sendiri. Ini yang sering terjadi juga, jangan pernah memperbaiki atau membuka segelnya sedikit aja, membuka segelnya itu kadang-kadang hilang garansinya. Jadi kalau kenapa-napa, coba diskusi dulu sama upline, tanya, Pak atau Bu, ini bisa saya gini gimana ya? Kalau apa itu sponsor ibu bapak nggak bisa mengusulnya, telepon lagi. Telepon dulu, kita pandu by phone, kita jelaskan. Kalau nggak juga, baru dibawa ke service center. Kalau untuk ini biasanya karena tegangan, atau voltasenya berbeda. Jadi kalau bapak ibu mau bawa ke luar negeri, ibu bapak harus beli adapternya atau konverternya dari 220 ke 100 biasanya. Nah, kalau untuk ini selanjutnya itu matikan atau cabut aja kalau malam, misalkan ada aktivitas. Jadi saya udah mau tidur atau udah ada aktivitas, matikan mesinnya, cabut aja. Itu lebih aman. Kita nggak tahu saat kita tidur ada arus lebih yang masuk ke mesin atau enggak, kita nggak tahu. Jadi kalau malam atau tidak ada aktivitas lagi, cabut aja aliran listriknya. Kemudian saya sarankan lebih baik menggunakan stabilizer sebelum masuk ke tegangan listrik langsung. Jadi pakai stabilizer, jadi biar tegangannya aman dan stabil. Nah, ini aturan dari saya atau anjuran dari saya kalau bermasalah tim Bapak Ibu semua. Pertama, coba bicara ke sponsor. Mungkin sponsor Bapak Ibu pernah mengalami masalah mesinnya. Jadi coba dulu tanya, Pak, Bu, ini mesin saya seperti ini, kenapa ya? Ya kalau sponsor Bapak Ibu bisa menangani, jadi Bapak Ibu kan nggak perlu bawa lagi ke kantor dan nggak perlu makan waktu untuk bawa lagi, servis, kenapa lagi. Jadi diskusi dulu dengan sponsor, kalau sponsornya masih bisa tangani, itu bagus. Tapi kalau misalkan nggak bisa, langsung telepon. WhatsApp service center kita ada, kantornya ada, aku telepon, bilang mau bisa dengan teknisi. Itu bisa di telepon cabang Surabaya atau cabang BSD. Kalau masih tidak bisa, kita pandu baik telepon, itu solusi terakhir di bawah mesinnya. Jadi kita cek mesinnya, masalahnya kenapa, kita cek. Kalau masih bisa kita tunggu untuk menemukan masalahnya, itu tuh kita tunggu. Oh ternyata masalahnya ini. Kalau misalkan ringan, kita bisa kerjakan itu paling cepat itu 3 jam. Kalau masih bermasalahnya ringan, tungguin. Tapi kalau udah berat, itu biasanya estimasi kita itu 3 hari. Itu perbaikan. Nah, untuk info lebih lanjut, Bapak Ibu bisa webnya Energi. Itu ada form service-nya,
ada manual cleaning untuk semua mesin, itu pemasangan ada semuanya. Mau Bapak Ibu mau cek misalnya tekanannya berapa sih untuk mesin water, berapa liter sih yang diproduksi water, itu ada di website kita, ada namanya di form. Itu Bapak bisa cek itu berapa liter yang bisa hasilkan water dalam 1 menit. Jadi kalau itu adalah berapa liter yang dihasilkan dalam 1 menit, bukan berapa banyak yang dihasilkan. Kita bukan berapa liter jumlah yang diproduksi, jadi berapa liter per menit yang dihasilkan oleh water. Nah, ini email saya, service, dan di bawahnya ada WhatsApp service center langsung. Ini untuk di BSD. Ya, ini WA-nya, ini emailnya. Sudah? Sudah? Cukup dari saya. Apabila ada yang mau tanya, silakan. Ya, Pak. Ya. Yang pada tanya, saya mau bertanya Pak Reza, ini sering kejadian juga ya di saya dan tim saya. Air itu ketika kita kan udah sharing air ya teman. Nah di teman itu airnya kok ada kecup gitu loh, ada kecupnya. Nah itu makanya saya suka menjelaskan sebenarnya mesin ini ya mesin aja gitu ya. Saya menjelaskan mesin ini nggak bisa masuk seperti itu karena ada sensornya. Saya gitu mungkin ya kita menjelaskan itu aja gitu. Untuk air sih alhamdulillah gitu nggak ada masalah. Ketika keluar dari mesin itu saya ketika emang kita mengeluarkan itu kita benar-benar ditutup saya gitu maksudnya untuk medisnya ya gitu ya. Jadi itu apakah solusinya gitu untuk apakah emang itu dari luar atau emang dari misalnya apakah bisa dari mesin gitu saya itu aja sih karena itu emang sering kejadian ke tim saya juga ada gitu. Oke makasih itu aja ya, terima kasih. Kalau untuk ada kecu ya orang bilang itu mesin ini nggak mungkin ada sih. Ya, oke, kayaknya ibaratnya binatang lah ya, binatang air. Kalau di mesin itu nggak mungkin mengeluarkan binatang apapun, karena mesin itu hanya produksi airnya aja. Balik lagi, kita tes dulu dari tarik mundur di tempat penampungan sumber air bersih atau enggak, dicek. Takutnya saat produksi ketarik masuk ke mesin keluar. Pertama, kedua, sumber airnya ada bakterinya atau enggak. Bapak Ibu harus tes dulu ke lab, layak nggak untuk dikonsumsi. Takutnya setelah keluar dari proses kanal water, ya, keluar bakterinya. Itu yang kita harus tes dulu. Labnya, hasil labnya ada bakteri atau enggak, E. coli atau coli. Karena kalau dari hasil lab itu E. coli atau coli itu harus 0. Iya sama Pak pastinya. 0,1 aja nyatakan itu kondisinya sama. Jadi seperti itu. Coba dipastikan dulu sumber airnya sama hasil lab airnya itu aman atau enggak. Kalau hasil saya untuk ngecek hasil ya mungkin waktu itu disampaikan ke Bapak belum ini tadi juga kali harusnya disampaikan sebelum iya biasanya kalau menggunakan air pump saya takutnya ada di filter pakai juga pakai pre-filter. Takutnya dari pre-filternya juga karena kan ada genangan air kan sebelum masuk ke mesin. Jadi dia berkembang di pre-filternya bisa dari situ pasti produksi masuk ke dalam mesin keluar ke dalam botol yang ibu produksi. Takutnya dari itu. Tapi kalau dari mesin saya berani 100% nggak akan bisa mengeluarkan binatang air atau kotoran segala macam. Apalagi sampai kecup itu, waduh mungkin banget sih. Biasanya coba cek dulu aja ibu sumber airnya bersih atau enggak atau kotorannya
dicek dulu atau instalasinya dibersihin lagi. Nanti coba produksi lagi. Ini pasti. Ada lagi yang Reza yang Kalau enggak, nanti di WA aja atau gimana lebih biar yang lain kebagian juga mau nanya. Makasih Mas Rija. Saya beberapa pertanyaan Mas Rija ya. Kalau untuk bahan baku masuk mesin tekanan motor, standar Indonesia berapa Mas Rija? Nah itu pertanyaan pertama. Pertanyaan kedua adalah, kan saya hampir 4 tahun lebih mesin, cuma untuk pH 8,5 dan pH 9 yang digunakan. Nah, bagaimana tuh Mas Rija nanti, apakah saat kalau kita pakai lagi, ya kan, kita pijat lagi tombol tersebut, apakah fungsinya sama Mas Rija? Masalah udah beberapa tahun kita pakai ya, kita nggak pernah produksi lagi, kita nggak berminum. Nah, apa ada pengaruhnya nggak? Nah, ketiga Mas Rija, karakter mesin. Kadang-kadang saya lihat ya kan, kalau mesin yang SD 501, GR4 itu kadang-kadang ada bunyinya. Nah, itu lebih tinggi bunyi itu. Muncul karakternya kayaknya ini ORP atau hidrogen aktif. Nah, tapi kalau mesinnya super SD itu tidak nggak setinggi mesin-mesin yang lainnya, maksudnya itu aja sih. Terima kasih. Waalaikumsalam. Yang pertama ya Pak, pertanyaan Bapak itu untuk TDS. TDS lebih baik itu di atas 50 sampai 100 itu oke lah, itu masih bisa dipakai. Di atas 100 pun juga masih oke. Karena ambangnya atau standarnya dari lab itu sebenarnya TDS 500. Tapi semakin tinggi 500 itu biasanya semakin berat air yang ibu bapak minum. Lebih kental biasanya kalau TDS-nya tinggi. Dan sering terjadi endapan saya bilang. Bisa 300 pun bisa. Tapi kalau bapak ibu minum itu kental biasanya. Lebih berat masuk ke tenggorokan. Lebih berasa lah kalau bapak, apalagi udah produk minum kalau 4 tahun ya, pasti beda rasanya. Itu lebih kental air. Kalau TDS, kalau lebih aman tuh di atas 50, di bawah 100 itu udah aman. Karena di kita itu TDS-nya 70-an. Itu layak dipakai. Ya, yang kedua, produksi 8,5 sama 9,5 berpengaruh atau enggak? Itu nggak ada ngaruh sih, Pak. Nggak ada ngaruh. Jadi pH 8,5 atau 9 ya, kalau Bapak nggak pakai itu nggak akan berpengaruh. Jadi sama aja. Itu kan tetap di level di kanan motornya, alkalin. Tinggal Bapak pilih maunya yang mana aja, penuh di 8,5, 9 atau 9,5. Kecuali Bapak nggak pernah strong acid bikinnya. Kalau untuk mesin SD series ya Pak, SD, SD, Platinum, GR, itu kalau jarang bikin strong acid atau kebanyakan strong acid, itu biasanya pompanya rusak. Tuh, refill solution bisa juga. Jadi strong acid sama beauty itu kalau bisa sering dipakai. Kalau beauty itu pasti kali, strong acid harus dipakai. Kalau untuk SD, beda dengan super. Kalau super kan dia terpisah. Nah, kalau SD series itu harus dipakai strong acid. Itu. Yang ketiga karakter bunyi ya Pak. Super dengan SD misalkan. Kalau berbicara itu karena pelatnya ini udah beda Pak. SD 7, super 5 pelatnya. Jadi untuk bunyinya pasti lebih banyak SD. Karena super itu lebih identik atau lebih unggul di strong current strong acid-nya. Kalau masalah bunyinya itu pasti lebih sedikit dibandingkan dengan SD. Itu. Kalau mau bandingkan, Bapak punya 3 bus junior, SD dengan super pasti lebih keruh SD. Pasti. Karena komponen dari pelatnya itu berbeda, ini 5. Jadi kalau mau Bapak Ibu dapat antioksidan lebih tinggi untuk minum, ya Bapak belinya SD. Tapi kalau mau lebih produksi strong kan super. Gitu. Jadi untuk prospek Bapak ke depannya, tanya, Bapak lebih butuh strong acid atau kangen motor? Itu. Memang kalau untuk super lebih enak, nggak ribet maintenance-nya. Dia nggak ada e-cleaning. Simple banget. Habis dari kangen motor mau produksi strong acid, tinggal pindah, nggak ada nose cleaning. Itu lebih simpel memang kalau super. Tapi kalau untuk minumnya lebih di bawah SD. Itu. Jadi lebih unggulnya itu di strong current karena platnya 7. Jadi untuk strong current strong acid pipa sebelah itu 7. Tapi untuk kangen water clean beauty itu 5.
pasti lebih rendah di bawah SD untuk ORP-nya. Itu. SD 7, Pak. Iya, SD 7 GR2. Betul. Jadi ada 2 pipa, kanannya itu kanan water, clean dan beauty, 7-nya itu untuk strong acid dan strong ammon. Orang masih banyak tukar nih, banyak yang dibilang SD-nya itu yang kanan waternya yang 7. Padahal mah yang strong ammonnya yang 7. Itu masih banyak yang tukar. Gitu. Jadi balik lagi kebutuhannya Bapak Ibu butuh yang mana gitu. Tadi yang terakhir apa? Saya lupa. Udah itu aja ya. Nah, ada lagi saya mau nanya? Iya boleh. Mau tanya yang tadi kan Pak Reza bilang kita pembuangan untuk pembuangan ya jangan terlalu rendah. Iya. Nah kalau misalkan kalau kita nggak terlalu rendah pun apa nggak berpengaruh dalam ketika produksinya ke itu hasil produksi yang soalnya karena saya ini karena kurang agak tinggian itu Iya. Pak Reza. Jadi hasilnya malah nggak nggak gitu. Jadi tadi kan informasinya jangan terlalu rendah. Gitu. Iya. Emang banyak pembuangannya emang saya karena emang belum rendah gitu langsung rendah. Oh, iya. Biasanya kalau selang buangannya lebih tinggi, maksudnya selang buangan ke atas, itu nggak jarang terproses karena air yang buang itu nggak mau keluar. Jadi berbalik lagi, kecampur. Jadi saat diproses karena airnya keluarnya buangan harusnya keluar, jadi dia nggak keluar, ikut masuk lagi. Makanya harus sejajar, minimal itu sejajar dengan mesin. Seperti di sini kita buat sejajar, itu lebih aman. Kalau bisa lebih bawah sedikit aja, 10 cm atau 5 cm itu cukup. Itu udah bagus. Tapi kalau memang tempatnya datar lebih bagus, ya bagus. Jadi kalau buangannya lebih tinggi, pasti proses produksi tanaman itu agak berkurang, karena airnya berbalik. Itu. Yang di Zoom ada yang mau nanya? Paling ini dapat pertanyaan dari Zoom. Jika warna pH 8,5 sampai 9,5 sama-sama warna biru, itu kira-kira apanya ya Pak? Air bahan baku hijau TDS 60. Ya, kalau untuk pH-nya warnanya biru semua atau sama, itu coba tes pakai CPU-N dulu. Kalau tidak ada filternya. Tes pakai CPU, produksi dibedain. Kalau masih sama, berarti harus di-cleaning. Di-cleaning selesai, masih sama, di-cleaning. Coba lakukan seperti itu dulu. Takutnya di bagian filter kalau nggak pelat. Tapi selagi masih hasilnya ungu, cuma beda beberapa warna, nggak terlalu jelas banget, itu nggak apa-apa. Yang penting masih sesuai dengan tombol yang ada di layarnya. Kecuali biru muda, 8 sama biru muda, 9 biru muda sama. Itu berarti ada trouble di bagian mesin, kalau filternya atau di sumber airnya atau di bagian. Coba dicek itu dulu aja. Pertanyaan selanjutnya, apakah bisa mesin super di klinik? Deep cleaning memang harus dilakukan setiap setahun sekali. Jadi yang nggak ada di mesin super adalah e-cleaning. Mungkin orangnya itu nanya e-cleaning kali ya, bukan deep cleaning. Deep cleaning itu wajib dilakukan setahun sekali. Yang nggak ada dari super adalah e-cleaning yang dilakukan 1 bulan sekali. Ada lagi yang kalau bikin strong ammon pernah ada kayak kotoran putih-putih tapi setelah dikocok hilang, apakah kemungkinan itu garam enhancernya kah? Terus kalau tadi proses di cleaning caranya di cleaning, cara di cleaning ini yang pertama dulu yang kalau bikin strong ammon keluar putih-putih kotoran, tapi kalau udah dikocok-kocok hilang putih-putihnya. Oh, kalau untuk itu biasanya mungkin bukan dapat biasanya antara enhancer dengan air lagi terproses itu baru proses keluar. Biasanya kalau di strong ammon itu biasanya kayak ada terasap kan. Nah itu biasanya itu baru bercampur, dan kalau dicium kan nyengat banget tuh. Nah itu mungkin baru terproses tercampur di situ dalam air. Kalau memang kotoran pasti ada endapan ternyata. Biasanya tuh kalau bikin strong ammon sama mesin itu di dalam botol itu kayak ada yang bergerak dalam air, itu bukan kotoran sih sebenarnya.
kayak proses tercampurnya antara enhancer dengan mesin air bakunya itu aja sih. Coba kalau itu sih biasanya di debitnya dibesarin, coba nanti ada sama atau enggak. Kalau misalkan nggak ada, berarti emang nggak kecampur enhancernya dengan sumber bakunya. Kalau untuk yang tadi di cleaning proses Tadi proses di cleaning, bagaimana caranya di cleaning? kalau di cleaning di YouTube tutorial mungkin udah banyak yang bikin. Kita juga akan membuat proses deep cleaning. Tapi kalau Bapak Ibu lebih aman, takut salah, itu dibawa ke kantor. Lebih aman, lebih safety. Kalau kenapa bisa komplain balik lagi setelah di cleaning seperti ini. Jadi kalau di cleaning kita sudah buat dalam bentuk video. Tapi kalau dalam bentuk PowerPoint kita udah ada. Jadi tinggal WA nanti saya kirimin. Kalau di cleaning tutorialnya kita menyarankan memang lebih bagus di resminya. Tapi kalau Bapak Ibu memang dari daerah, dari Indonesia bagian timur itu kalau bisa sendiri, lakukan sendiri. Sabuknya juga sudah bisa dibeli. Tapi kalau misalnya kalau Bapak Ibu ragu atau repot harus beli pompa lagi, segala macam, itu dikerjakan di siap-siap langsung aja. Pertanyaan selanjutnya, spek air bahan baku yang direkomendasikan oleh Energik yang seperti apa? Spek atau standarisasi air baku ya. Di kita ada filmnya, nanti saya share di website, atau kalau ada yang mau nanya, minta stok kopinya saya kasih. Nanti ada standarnya untuk layak tekanan motornya itu seperti apa. Nanti kita kasih hasil kita sesudah dan sebelum masuk ke motor. Jadi Bapak Ibu yang mau nanya standar yang bagus, yang pas, nanti kita kirim. Atau nanti kalau ada presentasi selanjutnya saya akan cantumkan. Jadi Bapak Ibu bisa langsung lihat. Efektif e-cleaning dan deep cleaning itu berapa lama ya? Efektif e-cleaning dan deep cleaning sebelumnya tadi saya sudah jelaskan di materi. E-cleaning itu maksimal 1 bulan. Tapi kalau Bapak Ibu bisa menghitung liter, itu biasanya 500 liter efektifnya. Itu e-cleaning. Ya, tapi biasanya kita hitung normalnya itu konsentrasi ya paling satu rumah untuk 4 orang itu bisa 1 bulan biasanya. Kalau deep cleaning itu setahun sekali. Kalau misalkan normal dipakai, tapi kalau misalkan satu mesin cuma ada yang pernah dapat seperti itu, satu mesin sama ada 1 orang 2 orang ambilnya cuma sehari 1 tumbler dibawa kerja. Itu ada yang seperti itu, yaitu bisa 2 tahun juga nggak apa-apa. Kecuali normal setiap hari dipakai atau yang sering produksi ya kalau bisa 6 bulan 8 bulan itu wajib. Ada lagi? Ya boleh Pak. Di tingkat kampung misalkan kita setengah bulan atau berapa kita nggak pakai cuma ya kan itu kita pulang lagi kita mau proses itu sebaiknya itu bagusnya itu untuk kita bikin biotnya berapa lama waktunya untuk menghilangkan supaya itu nggak terjadi penumpukan yang ada di depan. Jadi kalau Bapak mau tinggal mesinnya atau berpergian jauh lama, Bapak bisa lepaskan filternya. Pastikan tidak ada sisa air. Jadi misalkan Bapak pergi besok, Bapak lepas filternya, taruh dalam gelas, dia akan netes airnya. Pastikan nggak ada sisa air di dalam mesin. Jadi selang buangannya, selang inputnya, flexible pipe-nya Bapak jatuhkan ke bawah, pastikan nggak ada air. Atau Bapak tiup dari selang flexible pipe, dia akan keluar air. Jadi Bapak meninggalkan mesin itu dalam keadaan mesin kering, nggak ada sisa air. Nanti setelah Bapak balik, Bapak bisa lakukan e-cleaning. E-cleaning aja Pak cukup. Jadi kalau misalkan filternya udah kering, kalau bisa di-cleaning produksi dulu, buang air per menit. Kalau memang ragu, cleaning aja. Iya. Jadi filternya pastikan nggak ada sisa air Pak. Biasanya kalau diendapin lama, nanti jadi bau karena basah kan medianya, jadi ada lembab gitu Pak. Kalau Bapak dibilas dengan beauty 5 menit udah oke, ngerasa oke, nggak ada masalah, dia dipakai langsung. Tapi lebih bagus di cleaning aja dulu. Tuh. Atau enggak sebelum Bapak pergi cleaning dulu. Itu Pak. Ada lagi?
kalau air tangan water sebaiknya airnya mengalir kecil banget apa mengalir besar cenderung kalau isi 1 galon itu cepat penuh. Kalau untuk air produksinya itu tadi balik lagi, kangen water itu menghasilkan 3 sampai 4 liter dalam 1 menit. Itu yang normal untuk kangen water. Jadi kalau 1 galon ya berarti itu kan kurang lebih 5 menit ya. Kalau itu standarnya lagi tekanannya itu 0,1 PSI. Jadi terlalu kecil juga nggak bagus, yang tadi saya jelaskan, nanti jadi cepat panas mesinnya. Terlalu besar juga nggak bagus. Karena kalau memang mesinnya oke, normal pun itu sudah oke mesinnya. Dan hasilnya juga pasti oke. Yang terakhir, kalau apakah pernah ada kejadian pas isi air kangen water, air buangannya nggak keluar sehingga rasa kangen waternya agak asam? Oke, air kangen water buangannya itu nggak keluar. Yang pertama pasti dulu selangnya ada yang terlipat atau enggak. Atau salah memasukkan bolanya. Biasanya masukin bolanya di selang buangan. Jadi air buangannya nggak keluar. Tapi kalau misalkan nggak keluar, bolanya nggak ada, terus nggak keluar juga, itu berarti ada komponen yang saya ada di dalam mesin itu yang trouble. Jadi dia nggak mau keluar. Yang saya bilang ke ibu tadi, karena buangannya lebih tinggi atau nggak keluar, ya pasti kualitas airnya kurang bagus. Atau ada bau atau rasanya enak. Gitu. kurang mantap aja tuh kalau buangannya kalau kadang-kadang kalau di jalan itu harus diketok-ketok dulu. Ya, takutnya ada sisa kotoran bekas cleaning, kesedot, ketarik, bisa juga Pak. Atau biasanya ada udara, jadi nggak mau keluar. Biasanya kalau memang diketok itu dulu, bisa selang inputnya, Bapak lepas dulu Pak. Selang inputnya Bapak lepas, Bapak tiup, pasti keluar. Jadi ada udara yang masuk. Jadi nggak mau keluar. Ya, ada lagi sebelum itu? Ya Pak? Serja kalau untuk perawatan, misalnya kita perawatannya bagus, Ya. kekuatan mesin kita Pak, Mas Reza, kira-kira untuk mesin yang super berapa tahun, mesin lainnya berapa tahun? Kalau untuk Kekuatan mesin, ya, kekuatan mesin kita bisa 25 tahun bisa. Contoh simpelnya Pak, yang di service center itu mesin SD dari tahun 2012. Itu belum pernah rusak sama sekali. Tombolnya pun belum pernah rusak. Hasil airnya bagus. Itu udah kurang lebih berarti udah 11 tahun. 11 tahun, sorry. 11 tahun. Jadi kalau misalkan perawatannya dengan benar, itu bisa nyampe 20 atau lebih. Apalagi yang sebelum-sebelumnya kantor ada. Kayak punyanya Pak Libertus, Pak Teddy Hendriana, Pak Teddy Joko. Itu kan pasti sebelum ada kantor dia udah pakai. Itu udah berapa lama? Kalau merawatnya atau maintenance-nya benar, mesin itu bertahan lama. Belum pernah ada yang komplain masalah platnya hancur kalau bukan karena kesalahan pemakaian. Gitu. Kalau kesalahan pemakaian ya balik lagi. Pasti nggak bertahan. Ada yang rusaknya di plat atau di power supply. Itu. Jadi kalau untuk bertahan lama bisa 20 tahun mungkin lebih Pak. Bagaimana kita merawatnya atau maintenance-nya Pak. Ya, ada lagi? Ya Pak. Ya, ini concern saya karena ya, kita kan itu dengan angka pengeluaran untuk pembelian aja kan udah 50 ya. Ya. Yang 70 juga. Jangan sampai nanti ada klaim yang kemudian belinya aja udah 50, sekarang maintenance-nya 20 gitu ya, selama 20 tahun sih ya mungkin agak kan berarti rata-rata setahun itu ya 1 juta gitu kan Ya. kalau 20 tahunnya 20 tahun tapi total biaya maintenance itu 20 juta lah. Dari yang sudah pernah pengalaman itu per tahun rata-rata jatuhnya kebagi, misalnya yang 5 tahun 20 juta, yang 6 tahun 20 juta, terus jatuh rata-ratanya kira-kira bisa nggak dibayar 13 Kalau itu kita pastinya Pak, setahun sekali deep cleaning. Cuma deep cleaning. Itu untuk mesin SD series. Itu 555.000. Oke. Powdernya untuk SD satu box isi 24 itu bisa untuk 2 tahun. 444.000. Jadi 1 juta. 1 juta orang. Kalau filter tergantung pemakaian. Dia setelah 6.000 dia akan timbul refresh.
Kalau Bapak produksi air, ya pasti pengeluaran lebih banyak. Balik lagi, kalau misalnya memproduksi jualan airnya, ya saya bilang gila-gilaan, ya pasti banyak cost-nya. Betul nggak, Pak? Misalkan Bapak sehari ini bisa produksi berapa puluh botol atau galon, pasti cost-nya gede. Kalau untuk filter 6.000 liter, untuk kita bicara kotornya aja, Pak, yang harus dilakukan adalah deep cleaning. Deep cleaningnya 444.000, deep cleaningnya 555.000, itu 1 juta. Mungkin filter bisa setahun lebih kalau misalkan Bapak nggak terlalu memproduksi. Itu yang udah kelihatan pasti dilakukan maintenance-nya. Itu aja sih, Pak. Oke. Saya berasumsi kita tidak jual air. Ya. Maaf ya, sebenarnya kan Iya. kita cara biasa aja. Untuk yang misalnya tanggapan, itu sebenarnya standar tanpa penjualan itu sebenarnya untuk berapa orang sih? Kalau untuk berapa orang kita nggak. Ya nggak acara-acara aja kira-kira dengan pengeluaran itu, karena kan ya kalau dihitung penjualan kan jadi tadi kalau di gas itu kan berapa kotak gitu kan. Iya. Tapi itu kalau dimati orang satu pelanggan itu pembung perutnya gitu kan. Iya. Dan saya untuk rata-rata yang murah gitu. Biasanya kalau pemakaian sendiri 1 galon 1 hari. Kalau untuk orang standar rumah 4 orang, 1 galon biasanya harusnya habis. Gitu ya. Harusnya. Itu. Tergantung orangnya juga, Pak. Ada kan saya bilang tadi di materi saya sebelumnya. Ada 1 orang punya 1 mesin, cuma ngambil setiap pagi sebelum berangkat kerja pakai tumbler. Udah. Ya. Ada juga seperti itu. Ada yang cuma 1 kali ngambil atau taruh di galon, segalon. Ditaruh di galon terus dispenser. Itu bisa 2-3 hari. Kalau untuk masalah seperti itu ya tergantung orangnya lagi, pemakaiannya seperti apa gitu, Pak. Kalau dari kanal waternya, magicnya nggak ada standarnya berapa liter untuk berapa orang, itu nggak ada. Jadi pakai debit air aja. Iya, kalau Bapak lihat ke Okinawa, pabrik impor, itu mesin super produksi terus untuk membersihkan kunyitnya pakai stromesin. Jadi kita nggak ada standar untuk berapa orang satu rumah, berapa liter itu nggak. Yang dijelaskan di kanal water itu atau energi adalah berapa liter per menit yang diproduksi kanal water untuk menghasilkan air yang maksimal atau yang bagus gitu. Jadi kalau Bapak mau produksinya cepat, ya bisa, debit besarnya, kualitasnya nggak bagus. Kalau mau bagus banget kecil, baik lagi, mesinnya panas, terus lama gitu. Standarnya 0,1 PSI. Oh, ya, standarnya itu untuk tekanan air. Nah, tadi diceritakan Mas Reza, malam mau tidur dimatikan. Ya. Itu artinya saya boleh membayangkan bahwa paling tidak sekitar 8 jam itu istirahat. Ya. Apakah yang tadi diceritakan di Okinawa Yukon itu juga begitu? Malamnya itu. Maksudnya produksi saat office hour-nya nyala terus. Iya, dari jam 7 sampai jam 5 ya Pak Willy, di Okinawa. Iya, sekitar jam 5 atau jam 6. Itu dia stop produksi buat membersihkan kunyitnya langsung. Jadi lebih safety, Pak. Karena kan listrik di Indonesia kan kita tahu sendiri, naik turun. Kita tiba-tiba mati lampu. Iya. Oh iya. Iya. Berhubungan dengan itu kan stabilizer. Iya. Ada nggak spek yang khusus untuk stabilizer? Karena saya dulu zaman tahun muda itu kan pakai komputer itu kan harus pakai stabilizer. Sebetulnya nggak nyaman karena suaranya keras. Itu kan. Nah, apakah zaman sekarang ini, zaman now itu stabilizer masih modelnya kayak gitu? Enggak, lebih canggih. Enggak berisik kayak zaman muda Bapak bilang tadi, itu enggak. Itu yang pakai 800 juga cukup. Merek Crispo juga cukup yang 800. Ya standar. Bapak nanya ke elektronisan juga mesti, buat apa alat ini? Pasti dikasih rekomendasi yang terbaik untuk listriknya. Oke, thank you. Ya, terima kasih untuk sekian. Saya ucapkan terima kasih sudah kehadiran Bapak Ibu dan di Zoom. Kalau ada pertanyaan yang masih kurang lengkap, Bapak Ibu bisa WhatsApp atau email atau telepon ke kantor kita. Ya, oke, cukup sekian dari saya. Saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sudah kejawab. Iya. Makanya harus hadir kata saya.
Ayo Pak, yang mau ikut foto aja ya, enggak jangan dimaksa. Oh iya, mau ikut. Satu, dua, lagi, satu, dua, tiga. Sebentar kan lagi ya. Satu, dua, ya, lagi, satu. Masih banyak. Iya.